wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan kepada adik-adik dalam Zoom kita pada hari ini. Di sini kita akan melakukan sebuah bimbingan konseling ya. Jadi tujuan kita di sini dalam Zoom ini yaitu kita melakukan bimbingan konseling. Jadi anak-anak ada yang di sini tahu apa itu bimbingan konseling atau pernah melakukan bimbingan konseling? Tidak, Ibu. Ini pertama kali, Bu. Ya, baik. Ini pertama kali ya. Jadi sebelum kita memasuki lebih dalam lagi materi kita, pertemuan kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang bisa memimpin doa kita pada hari ini? Kepada Ninda bisa? Saya, Ibu. Oh ya, kepada Rosi. Baik, Kepada Rosi. Ya. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa bersama untuk kemudian semoga apa yang kita lakukan pada hari ini mampu untuk bermanfaat bagi kita ke depannya. Mari kita bersama berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Baik, terima kasih banyak atas pimpinan doa dari Rosi. Jadi langsung saja di sini kita melakukan bimbingan konseling ya. Jadi di mana bimbingan konseling itu di situ kita akan menyelesaikan masalah-masalah kalian. Sebentar kalian akan menceritakan masalah-masalah apa yang kalian hadapi pada saat ini ya, atau yang pengalaman kalian yang pernah kalian alami. Jadi sebelum itu alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya. Jadi di sini Ibu memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Ibu Sukma Yusuf, bisa dipanggil Ibu Sukma. Kepada teman-teman yang lainnya, saya persilakan untuk memperkenalkan diri. Dimulai dari Ninda. Baik, Bu. Baik, Bu. Sebelumnya, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ninda Nuromantari. Saya dari kelas C. Saya persilakan kepada yang namanya Rosi April. Perkenalkan, nama saya Rosi Aprilia, bisa dipanggil Rosi. Saya dari kelas B. Siapa lagi? Kepada siapa lagi yang ditunjuk oleh Rosi? Sukma Nurani, Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga saudari. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Sukma Nurani. Teman-teman bisa panggil saya dengan sebutan Sukma. Terima kasih. Selanjutnya saya menunjuk saudari Desi. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Desi Ratnasari. Mungkin teman-teman sekalian bisa panggil saya dengan sebutan Desi. Salam kenal teman-teman. Ya, saya dari kelas B ya. Sudah ya? Masih ada lagi? Ibu. Oke, baik. Jadi kita sudah melakukan perkenalan. Jadi langkah selanjutnya itu kita melakukan kesepakatan waktu. Jadi teman-teman atau adik-adik, siapa yang bisa memberikan kesepakatan waktu, berapa lama kita melakukan bimbingan kita pada hari ini? Ada yang bisa mengajukan? Mungkin seperti jam biasanya, Ibu, 45 menit. Oke ya, kita setuju ya 45 menit. Jadi
di sini jadi di sini kalian akan menceritakan masalah-masalah kalian yang kalian hadapi, dan juga di sini kalian tidak usah ragu ya untuk menceritakan masalah-masalah kalian, karena di sini ada yang namanya asas-asas dalam bimbingan konseling, yaitu yang pertama asas kerahasiaan. Jadi di sini masalah-masalah kalian akan dirahasiakan oleh teman-teman kalian. Jadi kalian sepakat? Iya, Ibu, Sepakat sepakat. merahasiakan ya, untuk merahasiakan masalah-masalah teman kalian, baik itu masalah ringan atau berat. Di sini kita harus saling menjaga rahasia, dan ada pula juga dibilang rahasia asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan dan asas terbuka. Jadi asas kerahasiaan itu kalian menjaga rahasia teman-teman kalian, dan teman-teman kalian juga menjaga rahasia kalian. Dan juga di sini kalian saling terbuka ya, dan memberikan saran-saran kepada teman kalian, solusi-solusi apa yang bisa ia lakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ia hadapi. Adapun juga masalah asas kesukarelaan. Jadi kalian datang di sini sukarela ya, untuk membantu teman-teman kalian untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi. Oke, langsung saja. Sebelum kita memulai kegiatan kita, alangkah baiknya kita refleksi diri dulu ya, supaya kita bisa lebih berkonsentrasi. Jadi permainan yang Ibu jalankan di sini yaitu cara mainnya seperti ini. Ketika Ibu memegang telinga, terus saya bilang mulut, jadi kalian harus pegang mulut ya. Mengerti? Oke. Baik, kita mulai ya. Mulut, hidung, mata, alis. Oke. Sudah konsentrasi ya. Baik, tepuk tangan. Oke, baik. Karena kalian sudah berkonsentrasi dan kalian juga sudah bersemangat melakukan bimbingan kita pada hari ini. Jadi di sini siapa yang ingin menceritakan masalahnya terlebih dahulu? Kepada Ninda mungkin? Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya masalah saya Bu, Banyak. iya Bu, jadi masalah saya banyak. Jadi yang paling membuat saya bimbang itu sebenarnya Bu, mungkin kecemasan Bu. Kecemasan ya. Kecemasan ya, dalam apa itu? Seperti apa itu, Linda? Kecemasan ketika diminta berbicara, Bu. Ketika apa? Diminta berbicara, Bu. Diminta berbicara, oh iya. Iya, Bu. Apa lagi? Semua masalah saya ini, Bu. Ya, tidak. Selanjutnya lagi. Oh iya. Iya, Bu. Kepada Rosi, silahkan. Ya, kepada Rosi. Oke, terima kasih Ninda. Sepertinya banyak sekali masalahnya. Kalau saya itu Bu, mungkin yang menjadi masalah saya sama juga cukup banyak, tapi mungkin yang mau saya prioritaskan untuk meminta bantuan kepada Ibu terkait dengan permasalahan saya tidak mampu membina hubungan dengan teman sebaya saya, Ibu. Jadi saya bisa dianggap orang yang ansos mungkin istilahnya, antisosial. Seperti itu dikembalikan kata-katanya. Ya, selanjutnya kepada Desi. Iya, Bu. Jadi kalau saya sendiri itu saya itu merasa bosan Ibu terkait pemaparan materi dari Ibu guru yang mungkin secara monoton gitu Bu, cara penyampaian materinya.
Mungkin itu saja, Ibu. Ya, baik. Oke, baik, itu tadi permasalahan-permasalahan yang telah disampaikan disampaikan oleh teman-teman. Setiap masalah-masalahnya. Jadi di sini saya akan simpulkan. Jadi Ninda di sini memiliki masalah, yaitu kecemasan diminta untuk berbicara. Jadi kayak ragu saat berbicara, begitu ya Ninda? Yang kedua yaitu Rosti, yaitu tidak mampu membina hubungan atau sering dibilang pansos ya. Jadi adapun Desi yaitu apa sih, kurang jelas tadi. Bosan, Ibu, terkait pemaparan materi yang monoton. Oh ya, bosan terkait pemaparan materi yang monoton. Jadi di sini kita akan mengambil keputusannya untuk menyelesaikan salah satu dari permasalahan-permasalahan dari kalian, karena di sini kita memiliki hanya memiliki waktu 45 menit dan tidak mungkin kita bisa menyelesaikan masalah-masalah dari kalian. Jadi di sini dalam pertemuan kita pada hari ini hanya satu permasalahan yang kita bahas. Jadi permasalahan siapa yang di sini yang kita bisa selesaikan untuk pada hari ini? Mungkin masalah Ninda, Rosti, atau Desi. Siapa kepada teman-teman untuk berdiskusi untuk menyelesaikan siapa masalah yang akan diselesaikan. Kalau begitu, masalahnya Ninda aja, Bu. Ya, masalah dari Ninda ya. Jadi yaitu masalah dari Ninda yang sudah dikatakan tadi, yaitu kecemasan saat berbicara. Jadi kepada Ninda boleh diceritakan kembali tentang masalah-masalahnya atau dijelaskan kembali masalah yang telah dialami saat ini. Baik, Bu. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Jadi masalah kecemasan berbicara yang saya alami itu seperti apa ya, kalau diminta untuk berbicara di lingkungan yang besar ataupun yang saya merasa asing dan lain-lain itu kadang saya tiba-tiba gagu, Bu, atau tiba-tiba blank, tidak tahu mau ngomong apa, dan selalu merasa apa yang saya mau ucapkan itu selalu tidak ada benarnya. Bahkan saya merasa ketika saya akan berbicara itu saya justru berpikir bahwa orang-orang pasti akan menjudge saya ketika saya mau mengatakan ini dan ini gitu. Ya baik, itulah tadi masalah-masalah yang dihadapi oleh Ninda, yaitu kecemasan di mana pada saat berbicara. Jadi seperti kayak kurang percaya diri ya Ninda, begitu? Mungkin salah satunya juga karena faktor itu, Bu. Cuman untuk reaksi fisiknya lebih ke selalu cemas ketika diminta untuk berbicara, terus tegang ketika berada di depan orang-orang. Ya, jadi kepada teman-teman yang ingin memberikan solusi atau saran kepada Ninda untuk bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Ninda, kepada teman-teman saya harap kalian bisa menyampaikan solusi atau saran kepada Ninda, baik itu cuma 1 atau 2, sampai saja ya. Jadi kepada teman-teman yang ingin memberikan saran kepada Ninda, saya persilakan. Saya, Ibu. Boleh, Ibu? Ya, kepada adik-adik yang ingin memberikan saran kepada Ninda untuk menyelesaikan masalah-masalahnya yang ia hadapi tersebut, yaitu kecemasan di saat berbicara. Ada solusi dari Rosia atau Desi? Ya, saya, Ibu. Sedikit. Okay. Jadi terkait dengan bagaimana kita biasa kayak gagal gugu ketika berbicara di depan umum, mungkin itu sebuah
hal normal, atau ketika kita grogi ketika berbicara di depan umum itu sebenarnya sebuah hal normal. Bahkan ketika kita melihat seorang pembicara yang mungkin sudah sangat berkompeten dalam hal tersebut, mereka juga sebenarnya ada perasaan gugup, Ibu. Nah, kemudian kita tidak bisa berbohong bahwasanya jam terbang itu sangat berpengaruh terhadap seseorang ketika ingin menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan di depan publik. Nah, bagaimana ketika mereka sudah memiliki banyak jam terbang dalam bidang public speaking, mereka akan mampu mengelola banyak hal. Jadi, saran saya untuk Ninda Nurul Mentari, mungkin perbanyak jam terbang untuk berbicara atau melakukan public speaking yang mungkin banyak perlu dilatih, atau jangan pernah sebenarnya takut bahwasanya orang akan menjudge atau kita akan dijustifikasi sebagai orang yang demikian bla 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 bla. No. Apa yang menjadi kesalahan kita itu hanya akan menjadi setitik debu bagi orang lain, dan itu tidak akan menjadi ingatan dalam jangka panjang. Seseorang itu akan menjadi ingatan yang hanya sekilas saja. Jadi lakukanlah seperti apa yang ingin kamu lakukan. Jadi tips lain yang mungkin ingin saya berikan adalah ketika Anda ingin berbicara di depan umum, siapkan dengan baik materi yang ingin kalian sampaikan. Ketika kalian mampu menguasai materi tersebut yang ingin kalian sampaikan di depan publik, atau apa yang ingin kalian bicarakan, kalian mampu menguasai hal tersebut, apapun yang menjadi hambatan, atau ada orang yang ketika bertanya tentang A, B, C, sedangkan kalian membawa materi atau kalian membicarakan tentang hal Z, itu tetap akan kalian mampu kuasai, atau kalian tetap akan mampu untuk mensinkronisasikan dengan apa yang ingin kalian bawakan. Seperti itu, Ibu. Jadi, poin pertama adalah perbanyak jam terbang. Jangan pikirkan kesalahan kalian sebagai sesuatu yang akan selalu diingat oleh orang lain. No, itu hanya akan menjadi titik debu bagi orang lain. Nah, kemudian yang ketiga adalah siapkan materi presentasi atau apa yang ingin kalian bawakan dengan baik. Itu aja sih. Saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih banyak. Oke, baik. Terima kasih atas solusi dan saran yang telah disampaikan oleh Rosi Aprilia. Di sini Ninda bisa mendengar ya saran-saran atau solusi-solusi yang telah disampaikan oleh Ninda tadi, disampaikan oleh Rosi tadi. Kepada teman-teman yang lainnya yang ingin menyampaikan saran atau solusi, mungkin dari Desi, bisa? Iya, Bu. Jadi kurang lebih sama ya, Bu. Ya, kurang lebih sama ya dari Rosi tadi. Teman-teman yang lainnya mungkin ingin memberikan saran atau solusi kepada Ninda tentang masalah-masalah yang dia hadapi. Jadi kalau sudah tidak ada, saya kembalikan kepada Ninda. Bagaimana? Apakah Ninda akan melakukan atau menjalankan saran-saran dari Rosi tadi? Apa-apa saja saran yang dikatakan tadi Rosi? Apakah Ninda ingin untuk telah mengikuti saran dari Ninda, atau mengikuti saran-saran lain atau saran-saran yang lainnya? Bagaimana kepada Ninda? Ya Bu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan saran kepada saya. Saya sebenarnya juga mengamini. Semoga saya dengan saran-saran tersebut saya bisa percaya diri kembali dan tidak terlalu apa yang akan saya lakukan, saya akan katakan. Tentunya yang saya katakan saya juga harus validasi bahwa ini memang yang baik begitu. Saya harus mempersiapkan bahan-bahan untuk memastikan tidak ada kesalahan dari apa yang saya bawakan, dan dengan bisa percaya diri bawakan apa yang perlu saya bahas bersama orang-orang. Itu saja Bu, terima kasih sesi Iya, baik, terima kasih. Terima kasih. Jadi di sini masalah Ninda sudah terselesaikan. Jadi masalah Ninda akan
baik. Itu selesaikan. Jadi pertemuan selanjutnya yaitu kita akan menyelesaikan masalah-masalah dari teman-teman selanjutnya ya. Jadi pertemuan kita selanjutnya bisa dilakukan seperti pada hari ini ya, dan jam seperti ini, yaitu pada hari Senin dan jam 12 siang ya. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan melakukan bimbingan konseling selanjutnya di jam yang sama dan hari yang sama ya. Langsung saja sebelum kita tutup kegiatan kita pada hari ini, Ibu akan membagikan sebuah lembar kerja evaluasi. Di sini Ibu akan membagikan lewat WhatsApp saja karena di sini kita cuma melakukan bimbingan kita secara Zoom atau luring. Jadi itulah tadi masalah Ninda yang kita selesaikan bersama-sama. Langsung saja, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.